Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para penonton yang terhormat, terutama dari keluarga saya yang di rumah yang sedang menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Perkenalkan, saya Rosyad Musyafa. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan kalimat basmalah tadi, mudah-mudahan kultum saya berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan sedikit pun. Oke. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jika ada yang mengatakan bahwa Islam memperluas kekuasaan dengan pedang, itu adalah pandangan yang keliru. Sebelum memutuskan untuk menyerang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh para khalifah penerus beliau, mengirimkan surat yang berisi perdamaian yang mengajak seluruh umat manusia untuk memeluk agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka menolak ajakan tersebut, maka selanjutnya akan ditawarkan perjanjian perdamaian dengan musuh yang mereka harus membayar jizyah, atau negara mereka harus dikuasai oleh umat Islam. Mereka yang memusuhi dan mengacau akan diperangi. Dalam berperang pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melarang pasukannya untuk membunuh anak kecil, kaum wanita, orang tua, dan mereka juga melarang untuk tidak merusak rumah, membakar tanaman, seperti yang lainnya. Berikut beberapa bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat dan penuh toleransi. Yang pertama, Islam menguasai Eropa bukan untuk penjajah, melainkan menyebarkan ajaran tauhid. Mengutip pernyataan John Gors, seorang sejarawan Eropa yang telah melihat sendiri keadaan Spanyol pada abad ke-10, yang mengatakan, selama penaklukan Islam, orang Kristen bisa beribadah di tempat suci mereka dan bebas menggunakan harta milik sesuka hati mereka. Sejarawan lain mengatakan, orang Islam yang ikut campur ketika orang-orang Kristen menjalankan ibadah dan upacara ritual. Bukti yang kedua, kedatangan Islam menguasai Eropa membawa kemajuan bagi Eropa itu sendiri. Mengutip tulisan Dr. Latifah Ibrahim Khondar yang berasal dari pernyataan Velasco Abians, seorang penulis Spanyol, yang mengatakan kebangkitan Eropa tidak datang dari utara, tetapi dari selatan bersama kaum muslimin yang datang menaklukkan futuhat terhadap Andalusia. Mereka datang sambil membawa peradaban dan kemajuan serta memasukkan budaya yang masih muda, segar, energi kebudayaan ini berkembang dan maju dengan cepat dan menakjubkan. Mereka seperti langsung menang ketika terlahir di Andalusia. Peradaban ini sendiri karena adanya iklim kebebasan yang diberikan Islam bagi akal manusia untuk mengkaji dan meneliti demi kepentingan untuk pengetahuan, tanpa membelenggunya dengan berbagai belenggu, seperti yang dilakukan oleh gereja terhadap akal Eropa. Eropa sendiri saat itu berada pada abad pertengahan, sedang mengalami kemunduran peradaban yang sangat jauh. Jangankan bicara peradaban lebih luas, untuk bicara ilmu pengetahuan saja sangat dibatasi. Para pendeta sebagai penguasa sangat membenci para ilmuwan. Mereka bahkan menindas para ilmu dan filsuf. Galileo dan Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi, akhirnya mendapatkan hukuman mati dari gereja. Bukti yang ketiga, Islam tidak menutupi diri dari ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, melainkan bekerja sama untuk mengambil manfaat bagi peradaban dunia. Velasco Abians mengatakan telah berdiri yang berkembang suatu peradaban yang paling kaya dan indah di Eropa pada abad pertengahan antara abad 8 hingga 15 Masehi. Ketika bangsa-bangsa Eropa Utara saling membunuh satu sama lain dalam peperangan yang barbarian, penduduk Spanyol mencapai angka 30 juta penduduk. Dengan banyaknya penduduk Spanyol ini, maka bersenyawalah dan berinteraksilah seluruh ras dan agama dan keberagaman yang tak terbatas. Dari senyawa yang subur ini lahirlah suatu kondisi yang kuat. Di dalamnya terdapat semua pemikiran, ilmu pengetahuan, seni, tradisi, penemuan, industri, dan kreasi hidup penuh damai.
Ketika itu para silfus Yunani yang hampir dilupakan oleh umat Islam mendapatkan jalan keselamatan mereka dengan mendampingi kalangan Arab Muslim. Karena itulah pemikiran-pemikiran Aristoteles mendapatkan tempat terhormat di Universitas Cordova yang terkenal. Bukti yang keempat, penguasa Islam sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Terbukti pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pada amil zakat berkeliling di benua Afrika untuk mencari fakir miskin yang berhak menerima zakat. Akan tetapi mereka tidak menemukannya. Charlie Legay Phaeton dalam kurung Hasan Abdul Hakim mengatakan ada orang-orang di Baghdad yang mengatakan bahwa hidup adalah pesta yang tak kunjung habis pada masa Harun al-Rashid. Kekuatan dan kemegahan kerajaan mencapai puncaknya di Baghdad merupakan magnet yang menarik orang-orang cemerlang dan harta yang berlimpah. Di pelabuhan banyak kapal-kapal yang bermuatan bulu dan daging, porselen dan sutra halus di Cina. Sementara di darat dan ada emas dari Khorasan, walam dari Syria dan batu pirpus dari Nisapur. Rumah-rumah orang kaya dengan dekorasi luar biasa dibandingkan dengan es impor pada bulan-bulan musim panas. Dan konon kota Baghdad memiliki 27.000 tempat pemandian umum, beberapa rumah sakit dengan fasilitas belajar untuk mahasiswa kedokteran, dan biaya pengobatan gratis untuk orang miskin. Sekolah dan kampus terbuka bagi semua orang. Sedangkan di kalangan akademis dimulainya upaya penerjemahan buku-buku filsafat Yunani dan berbagai ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan dan pujangga bisa hidup terjamin karena berlimpahnya patron dan ilmu dihargai tinggi dibandingkan dengan kekayaan dan darah biru. Demikian kultum Ramadan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kultum dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk keluarga saya yang sedang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.